kamu kok sekarang gendutan sih? Ih, kok kamu sekarang agak dekil? Kok sekarang jadi jerawatan? Emang pakai skincare apa? Skincare abal-abal ya? Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bikin kita tuh kayak stres gitu loh. Emang kita harus banget ya ngikutin standar seperti yang mereka mau gitu. Yang mungkin harus kulitnya putih, harus langsing. Padahal sebenarnya dari lahir kulit aku tuh nggak putih. Halo semuanya, welcome back to GPS Girl on Podcast. Bareng aku Sasmita. Oke, jadi di episode kali ini kita masih sama ya, masih membahas seputar kecantikan. Namun lebih tepatnya kita akan membahas tentang diskriminasi kecantikan yang ternyata bisa merusak psikologis perempuan. Nah, tapi sebelum lanjut nih, aku mau tanya-tanya dulu. Jadi, sebenarnya menurut kamu definisi cantik tuh kayak gimana sih? Atau gini deh, bagaimana cara kamu mendefinisikan wajah cantik itu sendiri? Nah, emang sulit ya rasanya. Kayaknya tuh nggak ada yang mampu mendefinisikan standar cantik secara utuh. Karena ya emang definisi cantik tuh tergantung pada persepsi yang kian berganti dari waktu ke waktu gitu. Kita bisa lihat kayak tren kecantikan di masa tahun 1980, 1990-an dengan abad sekarang, di abad 21. Nah itu pasti beda kan. Kalau dulu mungkin lebih yang rambutnya bergelombang kayak gitu kan. Nah kalau sekarang lebih ke rambut lurus, make upnya yang natural kayak gitu. Nah jadi emang ya standar kecantikan itu dari tahun ke tahun tuh pasti berganti gitu, berbeda. Nah tapi ternyata standar kecantikan yang semakin bertambah ini itu juga ada pengaruh dari perkembangan teknologi digital dan juga adanya ini nih yang paling penting, opini publik. Nah, opini publik ini kan semakin terbuka ya dengan adanya media sosial. Jadi orang tuh kayak gampang banget gitu loh komentar tentang postingan foto kita. Nah, pasti nggak jarang kan dari kita tuh yang kayak ngedengerin ya, entah ini secara virtual ataupun secara langsung ya, kayak bilang, kok sekarang jadi jerawatan sih? Atau coba deh agak putihan dikit, pasti bakal banyak cowok yang suka sama kamu. Pokoknya hal-hal kayak gitu yang kadang ya nggak ada salahnya sih orang mau komentar apapun gitu, itu kan hak mereka ya. Tapi kadang mereka nggak nyadar diri gitu loh, karena sebenarnya apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka tulis di komentar itu bisa bikin kita tuh jadi insecure, nggak percaya diri. Bahkan sampai di titik paling parah tuh kayak mikirnya, emang kita sejelek apa sih? Emang kita seburuk apa sih gitu? Akhirnya kita nggak bersyukur. Kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Iya kan? Ya emang dari lahir tuh kulit aku emang nggak putih, terus kenapa gitu? Apa masalahnya? Ya mungkin karena mereka udah ini sih ke doktrin sama konten-konten yang sifatnya itu ya putih itu harus cantik, cantik itu harus putih, ya kan? Terus kulitnya yang harus mulus, nggak ada jerawat, yang glowing gitu kan, rambut harus lurus, kemudian hidung harus mancung, bibir tipis kayak gitu kan. Nah, sedangkan nggak semua orang itu bisa diratakan seperti itu memang kodratnya dari Tuhan. Kita sebagai perempuan itu ada yang punya kulitnya itu yang kuning langsat, ada yang punya kulitnya tuh merah, ada yang kulitnya tuh sawo matang kayak gitu, ada yang rambutnya ikal. Jadi ya emang beda-beda gitu. Itu sebenarnya nggak berlaku ke perempuan aja ya, ke cowok pun juga sebenarnya kayak gitu. Apalagi kalau yang lebih parah sih kalau cewek tuh biasanya kalau yang bodinya itu kayak nggak langsing gitu loh, nggak kurus. Nah itu pasti udah di body shaming habis-habisan sih sama netizen. Ya walaupun sebenarnya kayak ngasih saran gitu, coba deh kamu diet. Nanti kalau kamu diet tuh pasti kayak banyak cowok yang bakal suka sama lo. Iya kan? Ini pengalaman pribadi sih, kadang kayak, kenapa sih kok gendutan? Kok makin kesini kok kamu makin gembrot?
bahasa Jawanya kayak gitu. Itu kayak ya kadang jadi bercandaan aja sih gitu, sorry sebenarnya cuma bercanda doang, tapi sebenarnya bercandanya nggak lucu. Bahkan di titik yang paling parah, kalau orang nggak kuat mentalnya ya bisa bunuh diri gitu. Nah ya kembali lagi, sebenarnya nggak ada salahnya orang mau ngomong kayak gitu, karena emang itu ya hak mereka. Walaupun sebenarnya semakin kesini kayaknya pemerintah udah mulai merhatiin ya, karena udah ada standarnya, udah ada UU ITE-nya. Nah, yang harus kita lakukan apa sebagai seorang perempuan? Nah, yang pertama, sepatutnya untuk kamu tuh, ya kita tuh nggak perlu yang namanya merasa sedih. Walaupun kadang nyakitin ya, kata-katanya itu nyakitin banget gitu. Tapi ya mau nggak mau coba deh, kita nggak ngerasa sedih, dan lebih baik kita kayak berdamai dengan diri kita sendiri. Dan sepatutnya ya kita tuh sebenarnya harus tegas terhadap stigma-stigma yang menjatuhkan. Jadi kita kayak ngasih batas tegas gitu loh, yang menggarisbawahi bahwa cantik itu yang nggak harus sesuai dengan perspektif yang kalian berikan gitu loh. Yang ya cantik tuh nggak harus putih, cantik tuh juga nggak harus kurus, cantik nggak harus langsing, cantik itu nggak harus yang memiliki rambut lurus, dan cantik nggak harus yang hidung mancung. Karena setiap orang tuh sudah diberi Tuhan dengan porsinya masing-masing. Semua perempuan tuh cantik kok, selama mereka bisa nyaman dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi ya udah, ya ini definisi cantiknya aku kayak gini gitu. Nggak bisa kamu pukul rata cantik harus putih kayak orang Korea, nggak bisa, karena emang rasnya udah beda. Oke? Jadi kita sendiri yang harus tegas. Jadi kalau kita lembutin doang ya lama-lama ya udah semakin depresi kamunya gitu. Oke? So thank you udah dengerin podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Oke? Bye-bye.